Shalom. Kita ulangi lagi, shalom. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdiri. Kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan Yesus. Di sini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami pada hari ini hanya fokus kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu.
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin lebih-lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat bangkit berdiri. Jangan lupa salam kiri kanannya bilang, kamu diberkati. Haleluya. Kamu diberkati. Oke, sip. Semangat ya. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah
semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Masih semangat? Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Bapak, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Buka mata dan hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, agar hanya berfokus padamu Tuhan. Biar firman-Mu itu hidup menghidupi hati kami Tuhan Yesus. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya.
seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Jemaat silakan bangkit berdiri. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau baik dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Kami sudah memuji menyembah. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap pekerjaan setan yang ingin mengambil firman yang ditaburkan hari ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami mau taklukkan setiap pikiran kami di bawah kaki Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Yesus sama-sama setiap kita mau belajar firman katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Bagaimana kabar hari ini? Haleluya. Ini pastornya sambil mengawasi. Mengawasi peperangan di alam roh ya. Karena harus diawasi ini ya. Mana tahu dia keluar sendiri kayak minggu lalu kan. Tapi semoga tidak ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom shalom. Haleluya. Yang di YouTube shalom. Nah kita akan sama-sama belajar hari ini. Ada? Oke. Tema kita adalah dewasa rohani ya. Kebanyakan kita sudah dewasa rohana, jadi hari ini kita belajar dewasa rohani. Oke. Yang di Zoom kedengaran jelas suaranya? Ada jempol? Oke ya, aman ya. Ya. Nanti suatu saat gereja kita pasti akan punya tim multimedia dan alat multimedia yang terbaik. Amin. Ya, jadi yang khotbah nggak perlu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Nggak perlu ya. Oke, tapi jujur Bapak Ibu Saudara, saya menikmati ya. Makin kesini saya makin pintar. Ya, dulu kan nggak ngerti masalah begini-begini, betul enggak? Ketika nggak ada yang menjalankannya pertama mau kita kan? Akhirnya kita belajar, pintar juga ya. Ya, tinggal beberapa saja langkah ya. Oke, cocok kayaknya nanti saya pelayanan di kameramen ya. Oke, ya dulunya saya dancer Bapak Ibu Saudara. Ya, karena perut sudah uncit jadi sadar diri kalau dancer pasti akan teplul gitu ya. Udahlah. Ya, belajar khotbah saja. Oke, kita akan belajar dewasa rohani part yang kedua. Siapa di sini yang bersemangat? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh minggu lalu? Kita belajar dewasa rohani Bapak Ibu Saudara ya. Nah, pentingnya untuk kita belajar dewasa rohani ya. Serafim ada minum pastor kan? Oh, dia sembunyikan di situ. Sambil main keyboard bagaimana mau ngambilnya ya kan? Saya minum dulu Bapak Ibu Saudara. Ini nggak ada alkoholnya kan? Wah, cap orang tua. Oke. Sebelum kita melihat ya
dewasa rohani secara keseluruhan, kita harus mengenal satu persatu langkah demi langkah. Kemarin kita sudah belajar apa? The what and the why. Apa itu dewasa rohani? Apa pengertiannya? Dewasa itu artinya apa? Menurut kamus kamus besar bahasa Indonesia apa? Rohani itu apa? Dan kita dapatkan kesimpulan waktu itu ya. Dan kita belajar the why-nya. Mengapa orang perlu menjadi dewasa rohani? Semua ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Dan ada ayatnya. Dan hari ini kita belajar di part yang kedua, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang dewasa rohani, sebelum orang menjadi dewasa, dia ada yang namanya fase kanak-kanak. Ya, kanak-kanak atau anak-anak. Siapa di sini pernah menjadi anak-anak? Kita semua ya. Tidak ada yang lahir tiba-tiba langsung jadi dewasa, tidak ada. Semua dari proses embrio, lalu dia menjadi calon bayi di kandungan, sudah ada bentuknya, kakinya, ya, badannya, semua organ-organnya sudah sempurna. Dan siaplah dia lahir ke dunia. Setelah dia lahir ke dunia, baru namanya bayi. Setelah bayi apa? Anak dan seterusnya. Nah, kita harus belajar dulu sebelum menjadi dewasa. Kita harus tahu kanak-kanak rohani. Ya, kita belajar saat ini tentang kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani ini memiliki beberapa sifat yang harus kita tahu supaya apa? Kita tahu kita ini di fase apa sekarang. Apakah masih kanak-kanak atau sudah menuju anak dan remaja atau sudah menuju dewasa atau lebih daripada itu. Kanak-kanak rohani ya, kita perlu mengerti. Nah, hidup kita itu terus berjalan tanpa henti, katakan amin. Dia akan berhenti ketika orang tersebut sudah mati atau meninggal. Namun selama masih ada matahari, bumi dan bulan, maka hidup terus berjalan, ya. Kita harus tahu di sini. Nah, tentang dewasa rohani tidak ada kaitannya dengan umur atau usia. Ya, tidak ada kaitannya. Tidak menjamin umur dia sudah 40, 30, 50, 60. Dia bisa dikatakan dewasa rohani. Kalau dewasa secara fisik oke. Tetapi dewasa secara rohani belum tentu. Menjadi dewasa rohani, perhatikan baik-baik, catat baik-baik. Hari ini spesial Bapak Ibu Saudara, ya. Hari ini kita kedatangan anak-anak STT. STT dari mana? Malang. Praktek di sini ya Pak, Bu. Nanti tinggal di pastori Pak, mohon pastorinya segera selesai. Aduh, hari ini anak-anak AMD ya memakai baju rapi, dasi. Wah, saya kira tadi ini pegawai percobaan dari mana? Wah, ternyata mereka mau taat Bapak Ibu Saudara. Mereka mau belajar. Saya tanya, apa yang kalian rasakan ketika pakai baju kayak gitu? Wah, beda rasanya pastor. Ya beda lah. Ya kan? Rasanya beda dong. Ya, pasti akan menjaga. Nggak mungkin makan dibiarkan campir sana sini. Dia akan jaga betul-betul. Betul enggak? Oh iya, jelas. Ada yang mau pegang-pegang bajunya. Putih ini baju saya ini. Wis, mantap ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya kan? Wah, luar biasa. Tepuk tangan juga dong buat mereka. Mereka mau taat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu diketahui, setiap bulan ada minggu di mana mereka akan seperti ini. Jadi kita yang lebih tua secara usia
Mungkin yang biasanya duduk di depan sini kita agak mengalah ya. Kita agak di belakang. Karena mereka memang harus dididik. Mereka ini calon-calon hamba Tuhan. Mereka ini calon-calon pendeta di masa yang akan datang. Makanya di AMD itu ekspektasinya tinggi. Yang tidak bisa ke AMD udah mundur dulu, downgrade dulu. Kita sudah buat grup yang baru, silahkan anak muda gabung di situ, LCC Discipleship, silahkan gabung di situ ya, karena dari situ akan menuju ke AMD nantinya ya. Tapi kalau tidak mau menuju ke AMD juga nggak masalah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih ya. Nih, perhatikan baik-baik. Menjadi dewasa rohani tidak akan pernah terjadi tanpa kerinduan. Yang kedua, dewasa rohani tidak akan pernah terjadi tanpa usaha. Yang ketiga, dewasa rohani tidak akan pernah terjadi kalau kamu tidak bayar harga. Harus kalau mau jadi dewasa rohani, 3 unsur ini penting untuk Anda terapkan di dalam kehidupan. Yang pertama, desire, ya, yaitu adalah kerinduan, hasrat kamu untuk bertumbuh sebagai orang-orang dewasa secara rohani. Yang kedua, kamu harus berusaha. Anda harus berusaha, tidak boleh tidak. Harus ada usaha. Yang ketiga, maksudnya usaha ini untuk berjalan ke arah sana. Jadi tidak boleh hanya statis. Tahu statis? Hanya diam di tempat. Dia bergerak tapi jalan di tempat. Bapak Ibu Saudara, ya 10 tahun jalan di tempat. Capek enggak? Ya iyalah. 10 tahun udah jadi orang Kristen. Gak pernah mau bayar harga. Gak pernah mau usaha untuk menuju ke dewasa rohani. Anda tidak akan menjadi mempelai Kristus. Jangan disalahkan kalau Anda ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang diangkat oleh Tuhan hanya mempelai. Perhatikan itu baik-baik. Ya. Kalau selama ini kita hanya memikirkan yang di dunia saja. Tanpa kita memikirkan pertumbuhan rohani kita, tanpa kita melihat jiwa kita ini sudah berubah belum, tanpa kita melihat apa yang terjadi sama kita, apakah kedagingan atau hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita perlu yang namanya kerinduan. Kita perlu yang namanya usaha menuju kepada pertumbuhan rohani. Dan yang ketiga, kita perlu bayar harga. Bayar harga itu penting. Ketika engkau bayar harga, ya, Tuhan akan menambah-nambahkan karunia yang ada padamu. Yesus membayar harga ketika dia harus hidup di bumi ini. Dia harus meninggalkan zona nyamannya. Ya, tahtanya yang besar sebagai manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba yang kata Paulus seketika lebih rendah daripada malaikat. Tetapi dia mau melakukannya untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Ya, para nabi-nabi mereka mau bayar harga. Mereka mau menghadapi tantangan di depan. Musa menghadapi siapa? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Penguasa Mesir. Ada enggak yang berani melawan Fir'aun? Tidak ada. Kalau berani melawan Fir'aun, lehermu hilang. Kepalamu bisa hilang. Tapi Musa menghadap dengan kuasa Tuhan. Yang awalnya Musa enggak mau, tapi akhirnya Musa bayar harga. Dia berkorban perasaan. Ya, korban semuanya. Siapa lagi? Termasuk Yosua pengikutnya, hamba Musa itu juga bayar harga, Bapak Ibu Saudara. Yosua ikut berperang, artinya nyawa menjadi taruhan, betul enggak? Dan dia membela suku ini
dapatkan tanah ini. Suku ini dapatkan tanah yang di sana. Dia yang berperang. Ikut berperang maksudnya. Dia ikut membela suku-suku tersebut. Suku Dan, suku Naftali, suku apa lagi, Yusuf semua. Sampai 12 suku itu dapat semua tanah. Kecuali satu, Lewi. 11 suku itu dapat kecuali Lewi. Ya, Lewi hanya mendapat bagian untuk tempat peribadatan. Mereka punya tempat untuk tempat tinggal. Ya itulah yang disebut pastori sekarang ya. Suku Lewi tidak mendapat harta, tanah, warisan, enggak. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku yang menjadi harta bagi dia. Wah, luar biasa. Ya, kalau kami sekarang pun tidak punya harta benda, kami pun bersyukur, Tuhanlah harta kami. Saya mengerti panggilan kami sekeluarga menjadi imam Lewi yang mengurus rumah Tuhan. Ya, salah satu guru kami pernah berkata, kalau kamu mengurus rumah Tuhan, rumahmu diurus Tuhan, amin. Oh ya jelas, rumahmu akan diurus Tuhan. Ya, sampai pernah tercipta satu lagu, kaulah hartaku yang paling berharga. Ya, dan ku tak punya yang lain selain dirimu. Tuhan, kau pujianku yang paling bermakna. Lupalah dah. Ya, lagu udah lama. Dulu waktu kami menikah lagu itu dibawakan. Sekarang udah lupa ya. Nanti dilihat lagi videonya, masih ada tidak? Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat doa seorang anak-anak itu gimana? Doa anak-anak. Yang pertama yang saya catat, anak-anak itu kalau minta sama orang tuanya suka apa? Merengek, Tuhan. Ya, suka apa lagi? Salahin orang. Tuhan, kalau enggak Tuhan berkati ya, enggak ada Tuhan lagi. Tuhan, kalau tahun ini udah mau akhir tahun loh Tuhan. Kalau jabatanku masih begini, udah deh Tuhan. Enggak ada pelayanan lagi. Tuhan, kalau tahun ini enggak dapat jodoh. Oh, enggak ada Tuhan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu. Anak-anak itu suka apa? Merengek, suka salahin orang tuanya. Bahkan mungkin suka ngutukin orang. Suka komplain lebih banyak. Itu anak-anak. Ya, itu kanak-kanak, lebih tepatnya kanak-kanak ini. Yang balita-balita, ya. Termasuk Glenn ini. Glenn itu kalau protes dengan saya, dia bilang apa? Karena anak-anak itu nggak bisa bohong sama dirinya memang. Tapi dia belum mengerti cara yang tepat. Kadang dia kalau udah saking emosinya dia bilang, Dedi ini jahat. Contoh waktu itu, kemarin saya jemput dia di sekolah. Saya jemput dia awal-awal jam 10.30, pas. Tapi waktu itu dia merajuk, dia marah. Ayo pulang nak, ayo pulang. Ya, dan dia marah. Ya, di motor dia. Ngapa sih Dedi harus jemput awal-awal? Kenapa memang nak? Aku tuh masih mau main, Dedi jahat. Ngerti anak-anak di sini? Iya, padahal dia sayang sekali. Mana sih dia? Dia sana. Ya, padahal dia sayang sekali sama orang tuanya. Lalu orang tuanya jelaskan, nak, Dedi itu yang pertama harus jemput kamu awal-awal. Yang pertama melindungi kamu dari teman kamu yang suka nonjokin kamu. Karena ketika di luar pengawasan guru, teman-teman kamu pasti bebas main sama kamu. Kan kita nggak tahu. Kamu kemarin laporan, aku ditinju Dedi di belakang sama si ini. Itu setelah sekolah. Gurunya juga sudah bilang, oh ya Bu maaf.
Setelah sekolah selesai, kami juga mungkin kehilangan pengawasan karena anak lari sana lari sini. Mereka sambil menunggu orang tua. Yang kedua, nak, kenapa dia dicepat jemput? Disuruh momimu. Ya memang benar. Ya supaya melindungi kamu. Begitu. Lalu dia agak reda. Nah, namanya anak memang begitu. Kanak-kanak, ya. Berbeda dengan yang sudah dewasa rohani. Yang sudah dewasa rohani itu salah satunya bisa diberikan tanggung jawab. Coba anak-anak, ya. Sudah saya sampaikan kan minggu kemarin, kayak si Caca. Caca, mulai hari ini kata Pak Daud sama Bu Esther, kamu cari duit sendiri, cari barak sendiri. Ya, itu kan Caca minta ayam? Minta ayam. Namanya anak-anak, ya kan? Nggak ngerti dia. Ya, dan orang tuanya ya mungkin ya habis obat yang begitu itu. Nggak mungkin Pak Daud dengan Bu Esther begitu. Ya, karena mereka tahu anaknya masih balita. Bayi di bawah 5 tahun, ya. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama. Di tas, oh enggak ada ya. Oke, kita bawa. Pointer saya lupa bawa. Yuk. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat pertama kita baca 2-3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, jadi ceritanya jemaat di Korintus, ingat sudah beberapa kali saya sampaikan, jemaat di Korintus itu baru 3 bulan percaya sama Tuhan, lalu mereka sudah diuji. Oke, mereka diancam, mereka ditentang imannya, mereka artinya tidak direstui dengan pemerintah, mereka dianggap ilegal, ya, tidak ada yang mendukung mereka begitu. Nah, tapi jemaat di Korintus juga, ya, belum mengerti apa-apa tentang firman. Ya, ada yang mengatakan ketika Injil diberitakan di Korintus, Paulus itu lagi masa pergumulan ditawan oleh pemerintah Romawi. Jadi tidak bisa sering mengunjung ke sana. Memang ya seperti itulah keadaan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di jemaat di Korintus kebanyakan mereka masih bayi rohani. Jadi belum mengerti tentang hal-hal yang rohani. Ya, tidak terbiasa karena mungkin memang mereka tidak diajarkan dan baru saja percaya. Nah, di sini ada yang kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Sama seperti murid-murid di AMD dan pengerja di gereja ini. Kalau mau jadi pengerja, ya maka dia wajib doa api, wajib doa pagi. Dan ada doa base camp, ada komsel supaya bertumbuh dan kita menjadi satu roh. Tetapi kalau kepada jemaat kita tidak wajibkan, mengerti di sini? Ya Anda mau ikut ya boleh, enggak ikut juga enggak apa-apa, enggak dimarah gitu ya. Tetapi kan sebagai hamba Tuhan, ayo kita ikut supaya rohanimu bertumbuh. Ada yang bilang enggak bisa dong Pak, kita ini masih tinggal di bumi. Ya betul tinggal di bumi. Ya, kita masih perlu beras, betul beras. Enggak mungkin kita makan batu. Tetapi Tuhan bilang ketika kamu keluar dari Mesir, kamu sudah lahir baru, kamu sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis selam. Hidupmu adalah ibadah. Kalau hidupmu tidak ibadah, maka matimu akan menderita. Betul. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang tidak mau dibimbing secara roh. Mereka pergi, mereka meninggalkan Tuhan. Nah sekarang,
Sekarang mereka mengalami sesuatu hal. Ya, saya itu lagi mengkonseling seseorang. Tadi malam ya dia telepon saya. Sampai jam berapa ya? Jam 11 lewat. Konseling. Dia di Jakarta. Hidupnya begitu menderita. Yang awalnya dia punya jabatan besar. Tetapi ketika masalah menerpa dia diremukkan. Dia merasa selama ini saya bisa tanpa Tuhan. Tetapi sekarang dia menyadari tanpa Tuhan I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Ternyata ketika engkau punya harta kaya raya, punya jabatan yang besar, yang hebat, yang dipandang oleh semua orang, di mana-mana orang hormat. Halo Pak. Tapi ketika engkau tidak memiliki Yesus, sia-sialah hidupmu. Tuhan akan menunggang balikan keadaanmu. Lewat prestasimu. Lewat siapapun yang dekat dengan engkau. Saya melihat ada seorang hamba Tuhan. Bukan pendeta, tapi cinta Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya uang 39 miliar dilarikan sama pendetanya. Sama siapa? Pendetanya, aduh Tuhan Yesus. Mengerikan ya kan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita dewasa rohani, kita akan berhati-hati di dalam berbisnis, bertindak. Ya udahlah, jadi pemurnian saja buat dia. Cuman kan, aduh menderita, ingat lagi uang 39M. Pernah kehilangan uang 39M? Pak, punya aja belum pernah Pak. Gimana mau kehilangan? Ya, kita harus belajar di sini. Nah, kanak-kanak rohani ini memiliki ciri yang pertama. Saya sulit ini. Anak AMD salah satu boleh bantu menghapus? Tolong, kalau engkau menghapus ini biar nanti dosamu dihapus sama Tuhan. Ya, yang pertama, ciri kanak-kanak rohani adalah yang pertama, tidak bertanggung jawab. Anak-anak belum bisa memikul tanggung jawab penuh, baik dalam pelayanan maupun dalam dunia kerja. Dia harus belajar dulu. Bahkan ada seorang, ya, saya dapat kesaksian ini dari seorang pengkhotbah. Dia ini anaknya CEO, ya, CEO perusahaan. Tetapi ketika anaknya ini balik dari kuliah dari Australia, dia disuruh papanya jadi pegawai biasa. Jadi pegawai biasa. Wih, saya dengar begini, orang tuanya keren. Gak langsung kasih dia bos. Gak langsung kasih dia harta gono gini dan sebagainya. Kalau kita jadi orang tua, langsung kasih kepada anak kita yang baru aja lulus kuliah, baru aja lulus S2, langsung begini-begini, ini buat kamu, kamu kelola. Bisa sih, tetapi hati-hati. Supaya tidak dia terjatuh dalam dosa dan terjerat. Ya, tapi Bapak ini bijaksana sekali dia. Dia berikan ya kepercayaan kepada anaknya menjadi karyawan biasa. Dia tidak kasih ini itu. Ketika itu anaknya komplain. Anaknya semau hati. Di perusahaan semau hati sama karyawan lain. Kelihatan enggak aslinya? Kelihatan enggak aslinya? Anak kayak begitu kalau dijadikan bos bagaimana? Bisa kerjasama enggak dengan perusahaan lain? Bisa kerjasama enggak? Dapat customer enggak? Lari customernya, betul? Karena semau hati dia. Nah di situ dia diproses. Awalnya dia protes sama papanya. Protes, kenapa begini, kenapa begini. Akhirnya papanya bilang, kalau kamu seperti ini, papa akan pecat kamu. Akhirnya dia bertobat. Dia mengerti bahwa proses itu harus dari awal. Hargai proses itu. Jangan sampai kita takabur. Akhirnya ya pemimpinnya, manajernya itu yang dia tentang.
Dia bertobat dan minta maaf. Dia jalani setahun, 2 tahun. Dan dia berprestasi. Ketika dia berprestasi dan dapat dipercaya, artinya dia bertumbuh dan siap berbuah. Ketika dia siap melejit lebih tinggi, dia dipercayakan banyak oleh papanya dan perusahaannya. Dari yang hanya 3 cabang sekarang menjadi belasan cabang. Lihat ini baik-baik. Kalau papanya memanjakan tuh anak, gak akan jadi. Akan hancur itu anak, hati bapaknya akan hancur. Dan hati anak itu juga akan hilang, mungkin nyawanya juga bisa hilang. Kita tahu Yesus sudah menyampaikan kisah tentang anak yang terhilang. Kalau kamu menjadi orang tua tidak pernah memarahi anakmu, maka anakmu, firman Tuhan berkata, akan memberontak dan kembali melawan engkau sendiri. Itu firman Tuhan. Anak kita perlu dididik dan diajar oleh orang tua. Jangan dibiarkan kalau dia sampai melakukan kesalahan, engkau diam, maka itu akan berbalik kepadamu dan seumur hidup engkau akan menyesal. Pulang dari sini, renungkan ini baik-baik. Yang di YouTube, yang di Zoom, renungkan baik-baik. Supaya kita apa? Kita menjadi dewasa. Kita menjadi bertumbuh, grow up di dalam Tuhan. Hidup ini ya adalah ibadah untuk Tuhan. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang pertama tadi ciri kanak-kanak ya. Kanak-kanak rohani. Yang pertama adalah tidak bertanggung jawab. Yang kedua, egois. Apa ini egois? Mau menang sendiri. Ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Kalau masih manusia duniawi, artinya dia memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mau berproses dan tidak mau berubah. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, itu manusia duniawi. Dan perselisihan itu manusia duniawi. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Alkitab loh yang bilang, bukan saya. Saya hanya menjadi perantaranya. Dan bahwa kamu masih hidup secara manusiawi. Artinya manusiawi ini ya bukan hanya dalam keadaan kita punya darah dan daging. Tetapi kita hanya memikirkan diri sendiri, maunya untung sendiri. Dan tidak mendahulukan kepentingan orang lain. Catatan saya begini, maunya menang sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Orang lain harus minta maaf duluan, baru kita mau minta maaf. Lalu menuntut. Dan hidup masih 50-50. Iyalah Pak, 50% kedagingan, 50% manusiawi. Ya kan, ke gereja, tapi kalau ada hajatan, ada acara, bir segala macam, arak, minum, tuak segala macam, ya kan? Ya kan, sambil berjoget-joget dia, ya kan, sudah 3 bulan ku hamil duluan. Apalagi banyak. Ya, berdoa hanya untuk diri sendiri dan tidak mau berubah. Ketika kita menjadi orang Kristen, yang paling penting adalah perubahan hidup dan berbagi. Tuh, kalau kita nggak berubah hidup, ya, coba kita renungkan. Untuk apa selama ini kita ke gereja? Untuk apa selama ini kita beribadah? Mungkin di gereja Anda yang dahulunya jarang disinggung tentang ini. Maunya yang manis-manis saja. Manis di bibir, memutar kata. Ya, saya dikasih tahu tuh sama ya orang-orang di sini. Ya, di gereja kami dulu enggak ada diajarkan begini-begini. Taunya hanya mengasihi, ya, mari berbuat ini itu dan sebagainya. Tapi hal-hal begini enggak disinggung. Wah, bahaya. Ya, itu menyesatkan. Oleh sebab itu kita harus tahu. Nah, kalau kita masih ada 2 ini di dalam hidup kita sangat kuat. Akui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya ini masih belum bisa bertanggung jawab dalam kehidupan saya.
Saya masih menjadi bapak, menjadi ibu yang tidak bertanggung jawab terhadap anak saya. Saya masih payah dalam hal ini. Saya masih tidak suka berdoa. Apalagi kalau saya pun berdoa, saya minta untuk saya sendiri. Engkau mungkin masih di kanak-kanak. Tapi bukan berarti kanak-kanak itu engkau tidak bisa bertumbuh. Yang paling penting engkau menuju kepada perubahan. Catat itu baik-baik. Yang ketiga, ciri yang ketiga, ya, menjadi kanak-kanak rohani. Yang ketiga adalah takut. Apa? Hidup dalam ketakutan. Maksudnya apa? Takut ini, ya, dia itu tidak berani menghadapi masalahnya sendiri. Ya, ada masalah orang lain yang disuruh selesaikan. Ada masalah maunya cepet aja. Ya, yang penting main sogok-sogok aja, cepet aja. Udah dan ini ambil. Yang penting beres, ya. Itu ndak mau tahu dia halal ke, haram ke, pokoknya beres. Artinya dia menghalalkan segala cara. Itu dia orang yang hidup dalam ketakutan. Ciri anak-anak rohani, kanak-kanak rohani. Ya, dan dia belum bisa menang dari persoalan dia. Dia belum bisa menang dari persoalan dia. Menghadapi diri sendiri pun dia tidak tahu. Dia belum bisa berdamai dengan masa lalu. Ya, bahkan ini artinya dia belum teruji. Belum teruji. Tidak berani menghadapi tantangan. Yang keempat, ciri yang keempat adalah statis. Artinya dia diam di tempat, enggak bertumbuh-bertumbuh, enggak mau bergerak-bergerak. Ya, rohani dan mentalnya statis. Aman ya? Zoom aman ya? Oke. Ya. Rohani dan mentalnya statis. Orang yang menjadi pemenang adalah bagi mereka yang punya iman teruji, katakan amin. Kalau mereka tidak teruji, mereka tidak akan menjadi pemenang. Dengarkan ini baik-baik. Saya mau tanya, kenapa singa disebut Raja Rimba? Kenapa? Kenapa singa disebut Raja Rimba? Kalau rimba begitu berarti semua binatang hutan takut dengan dia. Segan dengan dia. Perhatikan baik-baik kehidupan singa. Ya. Padahal kalau kita pikir ada gajah. Gajah lebih besar enggak dari singa? Lebih besar. Tapi kenapa bukan gajah yang disebut Raja Rimba? Badak. Badak lebih besar enggak? Oh, beratnya bisa 500, 600, 700 kilo. Bahkan 1 ton. Berton-ton. Ya. Kuda Nil. Besar enggak? Buaya aja takut sama kuda Nil. Ya. Singa dijuluki Raja Rimba. Buaya dijuluki buaya darat. Kasihan sekali yang buaya ya. Syukur kita ini tidak dilambangkan sebagai buaya ya. Kamu adalah buaya-buaya yang pemenang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kerbau. Kerbau lebih banyak. Satu singa ngelawan kerbau, mati dia. Banyak-banyak dikeroyokin sama kerbau. Iya kan? Saya pernah lihat itu. Tetapi kenapa singa disebut Raja Rimba? Karena apa? Mentalitasnya. Titik. Dia tahu dia akan mati. Tetapi dia tidak pernah melepaskan mentalnya. Dia mati terhormat. Ketika singa sudah menerkam mangsanya, sudah mendapatkan targetnya, dia akan naik ke bukit batu. Dan dia akan taruh itu mangsanya. Dan dia akan mengaum sekencang-kencangnya. Gimana auman singa? Haum. Ya, gitulah.
Nggak bisa. Ya, wow, gitu kira-kira lah ya. Ya, iya, masa rar. Ya, singa akan duduk. Beda sama macan tutul. Macan tutul di mana kalau dapat mangsa? Di atas pohon. Singa enggak begitu, dia akan cari bukit batu. Dia akan bawa ke situ. Dan dia akan mengaum. Setelah dia kenyang, dia akan mengaum dan dia akan duduk di situ. Dia akan memantau yang lain. Setelah ini makan malam yang mana ya Tuhan? Tolong saya Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan maksudnya. Mentalitasnya, dia tetap menjaga konsistensi, menjaga DNA pemenang di dalam mentalitasnya. Dia akan naik ke bukit batu saat menang lawan musuhnya. Saat dia memangsa buruan makanannya dan suaranya dia latih sebagai raja hutan dan raja rimba. Semua binatang rimba dan gurun ketika dengar suaranya mereka akan lari terbirit-birit. Enggak ada ketika singa mengaum, wow gitu. Lalu ada di situ babi hutan, salom begitu. Enggak. Dia akan lari terbirit-birit tanpa shalom. Dia akan lari sekencang-kencangnya. Ya. Enggak ada dibilang, wow, salom Papen. Papen tahu Papen? Pak Pendeta. Ya, lihat di Discovery Channel kalau Anda tidak percaya. Lihat di YouTube. Bahkan di Alkitab. Ya, di Alkitab berkata tentang singa. Dan Kristus Yesus digambarkan seperti singa pemenang. Ya, harus mentalitas kita harus teruji. Enggak akan pernah mentalitasmu teruji kalau kamu selalu sogok aja. Jadi sih, tapi enggak akan pernah bisa. Kamu akan kembali ke kubangan yang lama. Lihat aja. Kalau kamu tidak bertobat. Itu penting supaya kita tahu. Ya, saya bilang sama Timo, kamu gimana masuk tentara? Iya Pastor, sudah berapa kali kamu? 3 kali. Saya hitung 2 kali aja lah. Tapi Spacer pun dia tidak mau main sopoi-sopoi. Bagus. Itu jadi tantangan buat dia. Ketika dia tahu kemampuannya memang tidak layak. Ya sudah, Tuhan bisa siapkan masa depan yang terbaik untuk dia, amin. Loh ya sekarang aja calon pendeta loh. Enggak sembarangan loh. Saya mau kasih tahu ya. Biar Anda mengerti. Saya bukan mengagung-agungkan jabatan ini. Tapi saya mau kasih tahu. Ada 4 pekerjaan yang terberat di bumi. Menurut penelitian. Ini dunia barat loh ya. Dan dunia Asia Tenggara. Salah satunya yang keempat adalah jadi pendeta. Supaya Anda tahu. Jadi pendeta itu berat Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan hanya berat, sangat berat. Jadi pendeta itu ya ada profesi yang tersulit di dunia. Hal ini karena seorang pendeta harus bisa menjadi pengkhotbah, pemberi contoh, pasangan yang setia, penasehat, pembicara, perencana, visioner, mentor, teman, penitipan anak. Pak, titip ya Pak anak saya Pak, tolong Pak dididik Pak. Iya Pak, iya Bu, kita akan didik dia. Salah dikit, tulah, nggak guna tuh pendeta. Apalagi pembuat rekonsiliasi, jadi penengah. Suami istri lagi pukul-pukulan, kita datang. Ada apa ini? Loh iya, saya sama Pak Robi datang. Pastor aku lagi dipukul pastor. Bukan suaminya yang dipukul istrinya, tapi istrinya dipukul suaminya. Ya. Kalau suaminya dipukul istrinya, nyaman kau, nyaman. Tapi ini enggak, ya. Dia dipukul sama suaminya. Kita datang, ayo Pak kita datang. Saya bilang sama Pak Robi, ayo pastor jemput saya. Oke kita datang. Ya, kita enggak mau kayak yang lain, yang apa? Lagi dipukul, lagi begitu. Ayo deh kita berdoa aja lah ya. Ya dia ada di sini kita datang dong ya. Konselor pernikahan 11. Penasehat remaja, pelatih, pemimpin, guru Alkitab, perantara yang memperdamaikan, dan lain sebagainya.
juga seringkali seharusnya menjadi seorang pembawa barang di gereja, pengemudi mobil, staf kebersihan, angkat-angkat barang, pemimpin pujian dan penyembahan. Yang pertama tiba, yang terakhir berangkat. Mereka kerap menghadapi kritik dari jemaat seperti, saya tidak suka khotbahnya, pelayanannya sangat lama, doanya terlalu panjang, ya ada maunya, motivasi terselubung nih pendeta nih. Tempat ibadahnya jelek, nggak ada AC. Di gereja ini, anak pendeta kok nggak bisa memberikan contoh. Mereka tidak merintis, hanya terima beres saja. Wah, sekali-kali coba jadi pendeta sehari aja. Apa-apa, saya persilahkan Anda. Mau? Ya, oleh sebab itu, sebelum Anda mengkritik, sebelum Anda memprotes, pelajari. Ya, enggak apa-apa sih Anda mengkritik pendeta, siapapun lah hamba Tuhan. Enggak hanya saya. Di luar sana Anda kritik aja terus. Silakan. Tapi ketika kita mengerti, oh ternyata berat ya. Enggak gampang ya. Selagi kita anak-anak, atau kita sudah mulai menuju dewasa rohani, kita perlu belajar ini Bapak Ibu Saudara. Ya, seorang pendeta itu dikelilingi oleh banyak orang, namun sangat jarang ada orang yang tertarik pada masalah, kebutuhan, atau bahkan kehidupannya, kehidupan pendeta ini. Dan jangan katakan tuntutan yang diberikan kepada jemaat anak-anak pendeta. Ya, wah Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar bahwa ternyata masing-masing kita punya profesinya. Oleh sebab itu, pendeta itu kalau doakan jemaat, dia bisa merintih, dia bisa bersyafaat. Ya, saya mau sampaikan, ya sama pastor ini juga kalau udah berdoa berjam-jam hanya untuk jemaat, kadang-kadang hanya untuk satu orang, supaya dia berubah, supaya hatinya lembut. Ya, kalau saya berjam-jam untuk seseorang, mungkin saya masih mikir-mikir. Ya, lebih baik saya melakukan sesuatu, tapi tetap berdoa. Nah itulah suami istri saling melengkapi. Ya, makanya kalau dia tegur, ya udah, oh ya siap komandan saya bilang. Saya kuat karena saya punya istri yang bisa menyokong saya loh. Loh ya dong, istriku boleh bangkit berdiri. Saya mau tepuk tangan buat kamu. Terima kasih, terima kasih. Pak, tapi saya nggak punya istri kayak Bapak. Berdoa. Biar istrimu diubahkan. Aduh, Pak, istri saya nih, Pak. Ya, yang di YouTube dengar ya. Kalau engkau punya istri yang mungkin belum bisa menjadi pendoa, engkau harus menjadi pendoa lebih dahulu. Jangan menuntut orang lain berubah. Kita yang harus berubah. Itu baru anak Tuhan. Ya. Yang kelima. 5. Kadang-kadang satu lagi pendeta susah membedakan 4 atau 5. Yang kelima, emosional. Efesus 4 ayat 4. Coba kita buka dulu. Ada? Ini ayat, betul ya ini ya, Efesus 4 ayat 4. Ya oke. Kita lihat di sini. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kalau kita ini masih emosional, kita harus lihat ayat ini. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Yang ketiga lebih jelas lagi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, kadang-kadang kalau kita mau emosi, kita harus mikir, apa untungnya ya? Mikir dulu kan, kalau mau emosi. Iya betul ya. Ya, di dalam emosional ini yang saya catat, masih mau menang sendiri, belum bisa menguasai emosi negatifnya, dan membuat banyak perselisihan, pertengkaran, tidak mau kejar damai sejahtera.
sulit dan tidak mau mengalah demi kebaikan bersama. Ya. Saya terinspirasi dari gembala saya dulu. Ketika ibu gembala lagi datang cerewetnya ya kan. Kan ada masanya ya. Ya kan. Kadang dia doa, dia terbang ke angkasa. Dia menari kayak malaikat. Ya kan. Tapi kadang-kadang dia terbang. Kadang-kadang dia nggak terbang, hinggap masih di pohon. Itulah waktu dia emosi. Waktu hinggap di pohon. Ya. Waktu itu ibu gembala lagi ada cerewetnya dan bapak gembala juga sudah belajar, baca buku, upgrade, ya kan, dan dia praktekkan itu. Dia praktekkan dan akhirnya dia mengalah dan akhirnya istrinya sadar sendiri. Wah, luar biasa. Yang saya tahu bapak gembala saya dulu, killer loh. Killer. Sama kita anak-anak rohani di jalan begini. Sambil agak monyong kan. Iya, saya bukan ngata-ngatain, memang begitu. Ya, tapi ketika dia mau berubah, wah kita lihat, wah beda ya. Dia bisa peluk anak-anak rohaninya, ya. Mereka berdoa itu yang pria dengan pria, wanita dengan wanita. Sebelumnya, tapi ketika dia mau menguasai emosionalnya, wah dia berubah. Luar biasa sekali. Ya, oke, dengan cepat kita akan melihat. Jadi ada berapa ciri kanak-kanak rohani? Ada 5 ya. Tidak bertanggung jawab, egois, lalu takut, artinya belum teruji, dia statis. Dia nggak mau naik dulu ya. Dia masih merasa enak di zonanya dan dia emosional. Ya, oke, kita akan lihat ini. Yang kedua tentang level rohani. Kita buka di 1 Yohanes 2. Oke. Ada ayat 12 sampai 14. Ya. Salah satu anak AMD boleh bantu hapusin supaya Tuhan menghapus semua duka laramu. Oke. Yang pertama ya, saya memang mengambil dari beberapa bahan, tetapi saya menambahkan di sini dari perenungan saya selama beberapa waktu minggu ini. Yang pertama adalah level rohani. Ya, tahu level? Tingkatan. Katakan tingkatan. Lepel, tahu lepel ya? Yang pertama, kita buka dulu di ayat ini ya. Apa itu 1 Yohanes ya? Pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kita baca ayat ke-12 yuk sama-sama yuk. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Perhatikan ini ya, hai anak-anak. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, ya, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, ini doa Rasul Yohanes, Bapak Ibu Saudara. Harapan Rasul Yohanes. Tetapi nyatanya ada banyak orang Kristen yang bapak-bapak malah kayak anak rohani. Yang anak-anak kecil malah sepertinya dia melejit dan bertumbuh kepada dewasa rohani. Dan orang-orang muda ya biasanya mudah diombang-ambingkan. Nah, itulah fenomena yang kami temui di lapangan ketika kami melayani. Tetapi di sini saya menambahkan, sebelum itu terjadi ada anak-anak, ada dewasa, ada yang lainnya. Yang pertama adalah calon bayi rohani. Calon bayi rohani ini begini, baru bertobat, ya,
Sorry, bukan baru bertobat, salah baca. Dia itu masih bergumul akan jalan keselamatan. Masih bergumul. Mau nggak ya saya percaya sama Tuhan Yesus? Atau saya takut nih, saya takut kalau saya percaya nanti saya nggak dapat warisan dari orang tua. Apalagi masih menimbang-nimbang soal kedagingan. Aduh, kalau ikut Tuhan, kata Pak Pendeta, kamu harus bertobat ikut Tuhan. Nggak bisa, ini begitu. Harus total ikut Tuhan, belajar. Aduh gimana ya, saya masih cinta ini, main judi ini, mau rokok ini, semua minum-minum ini, main cewek ini. Aduh, ya. Saya masih cinta ini. Saya suka tinggal sama tante-tante. Oh, ada tuh saya lihat di Instagram tadi pagi. Dia mengakui sama pacarnya. Cara saya cari duit adalah saya jadi peliharaan tante-tante. Pacarnya, hah? Aduh, ya, dia akui itu. Waduh, pacarnya pasti remuk dia kan, kasihan sekali, ya. Apalagi dia belum mau terima keselamatan, artinya belum juga dibaptis selam. Itu bayi rohani, calon bayi rohani. Yang kedua, baru dia bayi rohani. Nah, bayi rohani ini makanannya memang susu. Dia itu baru bertobat, bayi rohani ini. Baru mengalami lahir baru di dalam Kristus. Karakternya masih lemah, belum punya mentalitas untuk menjadi berkat. Mentalitasnya belum menjadi berkat. Maksudnya tuh dia belum punya mentalitas untuk dia menjadi berkat. Tetapi dia masih memiliki mentalitas hanya sebagai yang minta-minta. Ya. Kalau dulu tuh dikenal begini, kalau kita baru bertobat jadi anak-anak rohani begitu ya. Biasanya itu kalau minta tuh dikasih langsung sama Tuhan. Saya mau bilang enggak juga. Ya, enggak juga ya. Nyatanya di sini anak murid AMD baru aja bertobat langsung dapat masalah. Apa kamu ini? Kamu terlalu rohani. Kita nih masih tinggal di dunia. Jangan kamu terlalu rajin ke gereja. Nanti kamu jadi pendeta. Lah memang. Iya. Tujuan gereja ada supaya pikiran jemaat kepada Tuhan. Kalau nggak kepada Tuhan, kepada siapa? Kepada setan dong. Hanya ada dua. Makanya harus kepada Tuhan pikiran kita. Selalu minta dan menuntut. Itu bayi rohani. Ya, pernah lihat bayi ketika papanya megang es krim atau orang lain yang ada bayi juga megang permen, dia gimana? Anak umur setahun, 8 bulan atau setahun lebih, dia lagi digendong. Pasti pingin ngambil, kan? Dia gini, betul nggak? Dia gini, dia pikir itu punya dia, dia pingin ambil. Selalu minta menuntut, merasa tidak kuat jika ditegur, itu bayi rohani. Selalu tersinggung ketika dengar firman. Ini pasti untuk saya nih. Itulah Bapak Pendeta nih. Nah, gitu. Ya, itu bayi rohani. Anda harus tahu level Anda di mana sekarang. Yang ketiga, anak rohani. Nah, di sini anak rohani yang menarik adalah memang dia selalu haus akan pengajaran. Dia baru mulai melatih otot-otot rohaninya. Dia haus akan pengajaran, dia ingin belajar. Ini apa ya artinya ya? Seperti anak saya, Darlen. Ya, kalau kita lagi di motor, dia itu suka bagian otomotif. Memang Darlen ini spesial juga ini. Saya bilang, ya cocok kamu nih jadi pembisnis suatu saat. Saya membayangkan dia punya dealer mobil nanti. Ya, entah apa-apa yang dia jual. Soalnya selalu begini Bapak Ibu Saudara. Ini anak saya Darlen, ini perempuan. Dedi, itu mobil apa? Mobil apa? Ini mobil apa? Ini mobil apa? Enggak, dia nanya motor. Apalagi becak, sepeda, enggak. Lah sepeda kan ada harganya ratusan juta, betul enggak? Dia nanyanya mobil. Dia selama 1 bulan tanya terus sama saya. Ini Freed, ini Honda. Terus BRV sama ini bedanya apa Dedi? Ini mereknya BRV ya? BRV itu
bukan hanya merek, itu memang produk yang keluar tapi mereknya Honda begini, saya bilang begitu. Ya dia belajar gitu selama 1 bulan. Saya pikir dia cuma tanya-tanya, ternyata dia simpan semua di memorinya. Dia setting semuanya. Ini CRP, ini BRP, ini WRP, ini CRP, ini HRP, ini semua dia hafal. Ini berapa cc Dedi? Oh dia tanya semuanya. Anak umur 9 tahun udah kayak begitu. Sampai mobilnya Pak Yohanes Supandri, itu Hilux kan Dedi? Hilux berapa cc Dedi? Kalau nggak salah 2.500 apa 2.800 saya bilang. Wih itu boros nggak Dedi? Boros yang mana? Dia tanya semuanya. Namanya anak-anak dia tanya. Akhirnya sekarang kalau adiknya nanya, itu mobil apa Kak? Ini mobil ini. Kecepatannya begini. Oh dia tahu semua. Tanya aja sama dia. Artinya apa? Anak-anak rohani itu haus akan pengajaran. Dia bertanya terus. Dia baru memulai melatih otot-otot rohaninya. Dia baru berkembang. Dia perlu dituntun. Makanya di sini ada anak-anak rohani kita di AMD. Harus dituntun. Ya, juga anak-anak muda yang lain yang akan tergabung di dalam pemuridan gereja kita. Juga harus dituntun. Gak boleh mereka dibiarkan sendiri. Saya bersyukur, berterima kasih kepada orang tua yang masih mempercayakan mereka untuk dibina. Amin. Terima kasih banyak. Ya, jangan menyerah. Ya, dan pasti masih ada harapan ketika mereka mau berubah. Amin. Ya. Nah, di sini anak-anak juga masih suka membanding-bandingkan. Masih suka. Dan suka pengalaman rohani yang baru. Mereka haus akan pengalaman rohani yang baru. Namun mereka kita harus sadari, mereka belum bisa diberi tanggung jawab yang besar. Tidak apa-apa, mereka sedang bertumbuh. Ya, kita sebagai orang tua pasti akan senang. Nah, kita akan masuk ke sini the point-nya, yaitu dewasa rohani. Nah, dewasa rohani yang pertama catat baik-baik, dia adalah orang yang memiliki visi dan misi yang mulai jelas. Visi dan misinya mulai jelas. Artinya dia tahu panggilan hidupnya seperti apa. Dan untuk apa dan bagaimana. Ranahnya nanti kemana. Itu orang yang mulai dewasa rohani. Yang kedua, dia akan terus memahami tujuan hidupnya. Tidak langsung sih dia memahami. Tapi terus memahami. Untuk tujuan hidupnya. Yang selanjutnya, dia akan sadar akan tanggung jawab dan inisiatif. Penting sekali ketika Anda menjadi sadar akan tanggung jawab. Diberi tanggung jawab, jangan suka lempar sana lempar sini tanpa Anda menyelesaikannya. Penting untuk kita menyelesaikan tanggung jawab itu. Supaya kita belajar nantinya menjadi dewasa rohani. Yang selanjutnya suka akan perubahan hidup. Dia suka berbagi. Dia suka untuk berubah hidupnya. Ya, dia suka untuk berbagi kepada yang lain. Yang terakhir, dia dapat dipercaya sebagai pemimpin. Ini dewasa rohani. Ya. Kita lanjut. Setelah kita mengerti dewasa rohani, yang keempat, yang kelima, tuh kan, pendeta memang sulit membedakan 4 dan 5. Catat itu baik-baik. Ya, yang kelima adalah Bapak rohani. Bapak rohani, ciri-cirinya dia dapat membimbing secara roh dan jiwa. Dia dapat membimbing itu. Ya. Dan udah pasti jauh lebih sabar. Dia akan berusaha jauh lebih sabar supaya dia dapat menyenangkan hati Allah. Ingat arti bahasa sabar itu dalam bahasa Inggris apa? Long suffering. Penderitaan yang panjang. Makanya banyak orang tidak suka sabar.
Sukanya ceplas-ceplos. Ya, sukanya langsung marah ya marah, langsung emosi ya emosi. Agak sulit ya memang, tetapi butuh latihan, bukan berarti nggak bisa. Yang selanjutnya, suka menerima siapapun sebagai anak-anak rohaninya. Itu Bapak rohani. Ya, dia akan suka menerima anak-anak rohani. Karena memang hati seorang bapak itu besar. Hati seorang bapak. Ya. Waktu saya dikasih sama Pak Robi, ada anak anabul ya. Ada anak anjing satu lagi, itu memang besar badannya. Saya lihat, tapi saya ke situ ya kan, dia sama saya. Oh, saya tahu. Ketika diambil, dibawa ke rumah, dia juga gitu. Anak-anak anjing gitu. Saya bilang, oh dia hanya perlu sentuhan seorang bapak. Saya ambil dia, saya nggak takut digigit. Nih, ambil nih. Yang penting kita tulus. Ambil nih. Dia walau tapi akhirnya kita peluk. Saya kasih langsung nama dia, ya, Bingo. Bingo, kamu anjing yang pintar, anjing yang taat. Ngomong saya sama dia, walaupun dia tidak ngerti mungkin ya, nih orang ngomong apa gitu. Ya, sambil saya sedikit berdoa, Tuhan tolong saya dalam nama Yesus. Saya peluk dia, karena dia kehilangan ibunya. Dia diambil, ya kan? Kehilangan ibunya dia kan? Ibunya kan di sana kata Pak Robi, itu sangat melindungi dia. Bahkan bisa menerkam orang yang mau ngambil anaknya. Nah, saya memberikan jaminan kepada dia. Saya gendong aja begini. Malam-malam itu sampai jam 11. Totalitas, ya kan, memberi kasih. Harus begini. Ya. Akhirnya dia mulai kipat-kipat ekornya. Tahu kipat-kipat gak sih? Cek gitu. Nah, ini udah mulai. Sebelumnya ekornya ke bawah. Ya kan? Ke pantatnya begitu. Ya. Tapi akhirnya dia kipat-kipat. Tek. Dia mulai menjulurkan lidahnya, mulai gini-gini gitu. Ya, masa saya harus ngikutin gayanya sih? Ya kan? Dia begitu. Ya, kira-kira begitulah. Nah, setelah itu saya biarkan dia jalan dulu. Habis itu saya kasih minum, dia minum, saya masukin lagi ke kandang. Sampai hari ini jinak sekali. Ya, seorang bapak ya kira-kira begitu, mau memberikan sentuhan. Ya, entah kenapa saya juga heran. Setiap orang yang konseling dengan saya, padahal saya bilang, kalau kau nih mau konseling dengan saya, siapkan mentalmu ya. Saya ngomong apa adanya loh. Saya agak sulit yang begini. Oke, kamu bagaimana? Oh, seperti itu. Saya tanya sama anak-anak MD, kalau pastor kayak gitu gimana? Jijik pastor. Mereka lebih suka saya apa adanya. Oh, puji Tuhan. Ya. Tapi kadang-kadang kan kita harus pandai mengendalikan diri, Bapak Ibu Saudara. Oh, kita lihat jemaatnya seperti ini, ya, benar-benar hancur hati. Enggak mungkin kita kan, itulah kau bodoh kau ya. Enggak mungkin lah begitu. Kita harus pandai membawa diri. Tapi saya lebih senang kalau konseling, siapkan ya mental kamu. Oke, yuk kita ini. Ya, kita di malam itu juga, ya, siapkan mental kamu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Bapak rohani yang selanjutnya, berhikmat dan bisa mengajar semua kalangan. Itu Bapak rohani. Berhikmat dan bisa mengajar semua kalangan. Orientasinya adalah ini. Kekekalan. Pastor ini sudah berkata, kita sedang menuju kepada kekekalan. Kita berjalan ke arah kekekalan. Ya, harus kita sadari. Kita sedang berjalan menuju kekekalan. Ya, orientasinya adalah kekekalan. Bukan duit, bukan harta, bukan kenyamanan, bukan fasilitas. Orientasinya kekekalan. Kalau ada Bapak rohani yang berkata begini, kamu konseling dengan saya, oh kamu punya apa? Kita tanya, punya apa? Punya mata dua? Punya mulut satu?
hidung satu tapi lubangnya dua. Bukan masalah itu. Ya, oh yaudahlah, nggak ngerti. Akhirnya dia lama-lama meninggalkan kita. Nah, oh ternyata bapak itu mau atau ibu itu mau kasih dulu. Dibelikan tas Gucci, tas Gicu, ya, tas Nikong, sepatu Nikong, ya kan. Agak geli ya kalau teman seberang kita memboikot produk-produk yang di sana. Tahu ya masalah itu ya? Sekali ada seorang yang menjabarkan produk-produk Israel tuh, ini termasuk sepatu Nike. Dia bilang, kita boikot produk-produk Israel. Dia pakai sepatu Nike. Lucu ya. Dia pakai Android. Lucu nggak? Kadang-kadang nih, aduh ya adalah mereka ini ngomong besar saja. Sekali diajak perang takut. Apalagi mendahulukan kepentingan orang lain, itu Bapak rohani. Selain mendahulukan kepentingan orang lain, yang terakhir dia suka mengangkat derajat anak-anak rohaninya. Dia tidak merasa tersaingi. Dia senang kalau anak rohaninya lebih hebat, lebih pintar dari dia. Itu Bapak rohani. Ya, dari ini semuanya biarlah kita belajar. Tujuannya apa? Kita tuh di mana sih? Di anak-anak kah? Atau udah mulai? Atau bertumbuh semakin besar dan semakin besar untuk Tuhan? Ada hal-hal yang perlu kita koreksi dalam hidup kita. Ya, pulang dari gereja ini, jangan ditentang firman Tuhan ini. Direnungkan, dipelajari. Nanti ada resumenya di grup, dibaca lagi. Supaya Anda, oh ternyata saya masih di sini deh. Tapi kayaknya mengarah ke ini. Enggak apa-apa, namanya kita bertumbuh. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, biarlah engkau semakin diberkati, engkau semakin bertumbuh. Harapan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, adalah Bapak Ibu Saudara mengarah kepada kekekalan dan bertumbuh serta berbuah penuh. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami melihat bagaimana firman-Mu menyadarkan kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu membuat kami sadar bahwa kami harus berubah. Kami tidak boleh nyaman di zona kami yang sekarang. Kami harus terus bergerak. Kami tidak boleh menstandarkan mesin kami. Kami harus terus bergerak maju, mengarah kepada Tuhan, berlari kepada tujuan ilahi. Hamba berdoa biar umat-umat-Mu di tempat ini, mereka mengerti akan kehendak Tuhan. Mereka mengerti akan apa yang benar, bukan hanya apa yang baik. Supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berharap dan berdoa semua jemaat-jemaat di tempat ini menjadi dewasa rohani suatu kelak. Dan bahkan mereka bisa menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu rohani bagi orang-orang lain. Bapa, hari ini, di bulan November ini, tanggal 12 ini, hamba berdoa, biarlah hari ini menjadi titik balik hidup kami. Supaya kami semakin hari semakin belajar akan tanggung jawab dan panggilan Tuhan. Urapi umat-umat-Mu, pakai mereka. Biar ketika mereka mungkin masih calon bayi rohani, biar mereka segera menjadi bayi rohani. Dan mereka menjadi anak, menjadi dewasa rohani. Dan mereka bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Dan mereka siap menjadi mempelai Kristus dan mereka diangkat naik. Bapa, Engkau melihat hati hamba-Mu ini tidak mau membenci siapapun. Engkau yang menguji hamba-Mu ini. Oleh sebab itu, ujilah hamba-Mu ini. Hamba-Mu hanya berdoa bagi orang-orang yang mungkin tidak berkata benar, yang mungkin protes dengan hamba-Mu ini, agar mereka juga diuji. Mereka mengalami pemurnian di dalam api, supaya mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kasih setia-Mu mengalir buat mereka, menguatkan mereka ketika mereka masuk dalam perapian itu, supaya mereka
keluar sebagai emas yang murni dan menyenangkan Tuhan. Hamba berdoa, berikan berkat, berikan urapan, berikan kekuatan, damai sejahtera kepada setiap umat-umat-Mu. Juga kami memiliki anak-anak AMD ini dan juga pemuridan-pemuridan di dalam gereja ini, dalam LCC Pemuridan. Tuhan menolong anak-anak muda supaya mereka belajar betul-betul berubah dalam hidupnya dan mereka menyenangkan Tuhan. Bapa, Engkau menjamin setiap anak-anak-Mu di tempat ini, urapi mereka. Juga anak-anak-Mu yang mengikuti secara ibadah online, baik di Zoom maupun di YouTube, urapi mereka, pakai mereka supaya mereka betul-betul menyenangkan Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Ini doa kami Tuhan. Setiap pekerjaan setan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta perlindungan daripada Tuhan. Walaupun suatu saat kami akan diuji, bahkan mungkin masuk dalam pencobaan, tapi kasih karunia Tuhan yang terbesar daripada iblis. Kami percaya kami akan ditolong dan kesaksian itu akan menjadi kesaksian yang hidup yang menyelamatkan banyak orang. Dan kami akan menerima upah yang besar daripada Tuhan. Bapak, terima kasih berkati gerejamu ini. Mungkin kami masih kecil, tapi kami mau setia dalam perkara kecil. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar, tempat yang lebih besar, umat yang lebih besar. Dan Tuhan menjadikan kami semua pemimpin-pemimpin rohani. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya kembalikan. Silakan duduk. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mana tangan-tangannya diberkati? Haleluya. Mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir ke gereja, boleh angkat tangan. Ya, silakan diberi ucapan selamat datang kepada yang baru hadir pada hari ini. Selamat datang di gereja LCC Living Community Church. Sebentar kita ingin mempersembahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami ini Tuhan Yesus. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan Yesus, agar Engkau mengembalikan berkali-kali lipat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kita ada doa api yang dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 1 tengah malam. Mari jemaat kita bergabung bersama untuk mengikuti doa api ini agar rohani kita tetap terbangun. Ada juga morning prayer setiap hari Senin sampai hari Minggu pukul 4.30 pagi. Mari jemaat yang ada kita berkumpul bersama untuk kita melaksanakan doa pagi kita. Doa base camp setiap hari Selasa tanggal 14 November 2023 pukul 18.30. Mari jemaat kita mengambil tanggung jawab dalam doa-doa kita bagi bangsa, umat Kristiani seluruh dunia, gereja dan jemaat kita, serta membawa pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Latihan musik hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 17.00 secara onsite dilaksanakan di base camp. Ada AMD khusus anak muda hari Kamis tanggal 17 November 2023 pukul 19.00 WIB dilaksanakan secara onsite dan online di base camp. Kita ada komsel hari Jumat tanggal 17 November 2023 pukul 18.30 kita adakan di base camp ini. Terus Sunday service Minggu 19 November 2023 pukul 9 pagi kita akan dilayani oleh Pastor Alvaro. Maaf, kita akan dilayani oleh Pastor Suwandi Pardede dari Gereja 5 Roti dan 2 Ikan. Mari kita akhiri ibadah kita, jemaat silakan bangkit berdiri.
Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pulang, kita menerima berkat. Mari angkat kedua tanganmu. Kekasih Tuhan, ingatlah engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau menjadi imamat-imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu engkau berhak menerima harta sorgawi. Engkau berhak menerima berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir buatmu, buat usahamu, buat pekerjaanmu, buat studi sekolahmu, buat keluargamu, dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Berkat kepada keturunanmu dan semua bangsa akan melihatmu bahagia. Pulanglah membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah Tuhan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dan setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, shalom. Juga yang di Zoom, shalom, selamat hari Minggu. Bye-bye semuanya. Haleluya. Bu Ramani, Tuhan berkati. Aduh, mana nih anunya nih? Tuhan berkati. Mana nih? Unmute. Iya. Shalom Bu Ramani, shalom Pak Hendri. Shalom Pak Yang di Kurun, Patul, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Anak-anak AMD nanti foto ya. Wow, keren.